Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun Al-Habsyi, jurusan Teknik Elektro D4, bekerja sama dengan Genetik Komputer School Singapura. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Komputer. Poin A. Tinjauan umum Undang-Undang Hak Cipta RI. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun poin-poin hak cipta: pengertian pencipta ciptaan dan pemegang hak ciptaan. Pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam benda yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Fungsi dan sifat hak cipta. Hak cipta dapat beralih atas dialihkan, baik seluruhnya sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang. Hak cipta atas ciptaan yang ciptaannya tidak diketahui. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklore, dan hasil lain kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babak, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya dimiliki oleh negara. Jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, pewajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemah, tafsir, saduran, bunga, rampai, datbes, karya lain dari hasil pengalih wujudan. Beberapa hal yang tidak dimiliki oleh hak cipta. UHC juga mencantumkan beberapa hal yang tidak dianggap memiliki hak cipta seperti hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undang, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitration atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Yang dianggap pelanggaran hak cipta adalah pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undang maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri, atau etika ciptaan itu diumumkan atau diperbanyak. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita. Penggunaan hak ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah. Pengambilan hak ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Pengambilan ciptaan hak lain baik seluruhnya maupun sebagian untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam beralih guna kepentingan para tunanetra. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau karya arsitektur. Pembangunan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Ya, masa berlaku hak cipta. Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni balik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat peragas, peta, terjemah, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta atas program komputer, sinematografi, fotografi, dan karya pengalih wujudan berlaku setelah pertama kali diumumkan. Adapun ketentuan pidana bahwa yang dimaksud adalah hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak tersebut di dalam menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujud dan menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas adalah dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda sedikit 1 juta dan penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Nah, perlindungan UHS terhadap karya cipta program komputer mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Masuk ke poin C, pendaftaran hak cipta. Sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak akan menjadi prima facie advance, bukti utama untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan perangkat tersebut. Tanpa sertifikat pendaftaran hak cipta, tugas penyelidik membutuhkan waktu yang lebih lama sebab bukti penyelenggaraan membutuhkan pengetahuan teknis. Poin D, pelanggaran hak cipta, memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk, softlighting, pengguna CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, downloading ilegal. Alasan yang menyebabkan maraknya hak cipta perangkat lunak di Indonesia adalah alasan yang paling utama adalah perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi. Data-data yang dimuat dalam format digital memudahkan pemakaiannya melakukan pindahan data-data dari suatu media ke media lain. Alasan yang lain adanya kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Belum ada perangkat perundang-undang yang mampu menjerat secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarluaskan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Kurang kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan pemikiran bahwa pemanfaat ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta dalam berkreasi bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia internasional. Upaya mengatasi hak cipta. Solusi yang pertama mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta berawal dari membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan karya orang lain. Solusi yang kedua adalah bahwa pemerintah baik dari instansi-instansi terkait, jarak penegak hukum, dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajak terhadap karya intelektual karena pembajakan karya intelektual merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa. Jajaran aparatur penegak hukum sudah seharusnya secara konsisten menegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual dan khusus kepada pengadilan agar dapat memberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang lagi kejahatan di bidang tersebut. Sumber daya manusia dalam hal penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta juga harus ditingkatkan. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Terhadap Komputer. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.